Amelia Anggita. Hadir. Prima Dani Yoga Siwi. Hadir, Bu. Mutia Novita. Hadir. Erlinda Sukma. Hadir. Ameliana Saputri. Hadir, Bu. Alhamdulillah, berarti hari ini hadir semua ya. Ya, Bu. Sebelumnya Ibu akan memberikan gambaran awal terlebih dahulu tentang hari akhir atau hari kiamat itu. Dan tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti pembelajaran dengan metode bola salju, peserta didik dapat menggarisbawahi makna atau pengertian dari hari kiamat atau hari akhir. Lalu dapat menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Setelah itu dapat mengaplikasikan ibadah untuk menyambut hari akhir dalam kehidupan. Terakhir, dapat menjelaskan cara mengimani dan mengimplementasikan hari akhir atau hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Hari kiamat adalah berakhirnya seluruh manusia dan makhluk hidup di dunia, yang harus kita yakini dengan sepenuh hati untuk menuju kehidupan yang selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Hari kiamat itu termasuk rukun iman keberapa? Kelima. Kelima apa keenam? Kelima. Ya, kalian pintar sekali. Dan hari kiamat itu tidak dapat diprediksi, tetapi dapat kita ketahui melalui tanda-tandanya. Ada yang bisa menyebutkan tanda-tandanya sebelumnya? Satu aja, lalu nanti kita masuk ke materi ini. Ya, bagus Mbak Amel. Untuk metode bola salju, saat ini silakan kalian memberikan pendapat tentang pembahasan hari kiamat. Boleh apa saja, bebas. Yang penting setiap individu berpendapat. Gitu ya? Ya, Bu. Kalau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan sekarang. Pendapatnya ditulis apa? Gimana, Bu? Nanti langsung disampaikan ya Mbak Amel. Oh iya, Bu. Secara langsung. Dalil boleh, Bu? Boleh, bebas apapun. Bisa dimulai sekarang? Ya, Bu. Ya boleh, dari Mbak Siwi. Ya, tadi melanjutkan tanda-tanda kiamat yang dikatakan Mbak Amel belajar tadi, memang ada beberapa tanda-tanda kiamat yang Allah Turunkan atau yang Allah nampakkan tanda-tandanya, tapi orang tidak bisa memprediksi tepatnya kiamat jatuh tanggal berapa, tidak, tetapi tanda-tandanya sudah iya itu. Salah satunya ya turunnya Dajjal tadi, kemudian kabut, ada kabut gitu, Bu, sepertinya. Terus ada hewan melata tetapi berkaki. Kemudian turunnya Yajuj Majuj dan maksud saya turunnya Isa Al-Masih bin Maryam. Lalu Yajuj Majuj. Kemudian terjadi 3 gerhana bulan, yaitu di bagian timur, bagian barat, dan di Jazirah Arab. Lalu ada api yang membara di tanah Yaman. Kemudian orang-orang antusias untuk itu loh, Bu, melihat apa? Api di Yaman tadi loh. Iya, ya. Sudah Tahu saya itu, Bu. Sepertinya hadis yang disampaikan Mbak Siwi tadi itu riwayat Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi. Iya Mbak Siwi? Iya, Bu. Iya. Bagus. Selanjutnya ada yang bisa berpendapat? Mbak Alia mungkin? Iya, Bu. Iya, gimana? Menurut saya cara mengimani dan Implementasikan yaitu berupa pertama selalu berbuat baik kepada sesama manusia, yang kedua membaca Al-Quran dan maknanya, yang ketiga berzikir, yang keempat sholat 5 waktu, yang kelima melakukan sholat sunnah, yang keenam membantu teman yang sedang kesusahan, yang ketujuh menuntut ilmu setiap waktu, yang kedelapan membantu orang. ya, bagus. Itu tadi termasuk apa? Bentuk perilaku sehari-hari kalau kita mengimani hari kiamat.
Selanjutnya di sini nggak usah ditunjuk, yuk. Saya Bu. Ya, Saya akan menyebutkan dalil yang berupa hadis. Di sini ada riwayat dari Bukhari yang artinya seorang Arab Badui bertanya, kapankah tibanya hari kiamat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab, apabila amanah diabaikan maka tunggulah kiamat. Orang itu bertanya lagi, bagaimana hilangnya amanat itu ya Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apabila perkara atau urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Lalu ada ini Bu, tersebutnya fitnah-fitnah dan Saling membunuh, orang lain saling membunuh. ya, seperti kemarin cerita dari tetangga saya, seorang muslim membunuh seorang muslim. Itu ya salah satu tanda-tandanya. Bagus, Mbak Mutia. Saya kan tadi Mbak Rinda udah saya dari apa? Saya mengambil dari Quran surah Al-Jaziah ayat 24 yang berbunyi وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ yang artinya, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Sebenarnya banyak ayat yang menjelaskan tentang kiamat di dalam Al-Quran, tetapi saya mengambil dari Quran surah Al-Jaziah ayat 24. Iya, bagus Mbak Mutia penjelasannya. Ayo tinggal Mbak Amel sekarang. Ya Bu, kiamat itu kan kalau misalnya udah terjadi kiamat kita udah nggak bisa beribadah ya Bu, kita udah nggak bisa memperbaiki diri lagi. Jadi saya mau berpendapat tentang ibadah yang dilakukan untuk menyambut hari kiamat. Di antaranya yaitu kita sebagai seorang muslim harus bertakwa kepada Allah. Yang kedua, mendirikan sholat dan juga menunaikan zakat. Yang ketiga, kita harus senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ibadah yang paling penting itu adalah sholat, karena sholat itu kan amalan yang Paling banyak bisa. yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Itu Bu. Sebelumnya masih ada yang sholatnya bolong-bolong nggak nih? Tidak Bu. Nah, baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Berarti ini semua sudah berpendapat ya secara individu. Selanjutnya ibu akan memasangkan pendapat kalian dengan pendapat teman-teman yang sudah berpendapat di sini. Intinya gini. Jadi misalnya seperti pendapatnya Mbak Siwi tadi, pendapatnya Mbak Prima tadi belum terjadi, tanda-tanda kiamat yang belum terjadi dan nantinya akan terjadi. Serta ada seorang siswa juga yang berpendapat tentang tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi sekarang. Selanjutnya ibu akan memasangkan kalian dengan teman kalian. Misalnya nanti kelompok pertama sudah menjelaskan apa tentang tanda-tanda kiamat misalnya ya, cuman misalnya loh ya. Terus nanti temennya juga ada yang menjelaskan misalnya sudah terjadi, yang temennya belum terjadi. Tapi kalau saya lihat-lihat pendapat Mbak Amel itu sama dengan Mbak Alia, itu jadi kelompok pertama nanti buat bahan diskusi minggu depan. Terus Mbak Erinda, Mbak Mutia sama Mbak Prima itu pendapatnya sama, nanti kelompok terakhir. Tetapi sekarang kalian, salah satu dari kalian memberikan kesimpulan sedikit tentang pembahasan hari kiamat. Boleh? Bisa? Jadi kita ada waktu diskusi enggak apa langsung? Gimana? Mau diskusi apa? Langsung? Langsung aja. Oh ya, langsung aja. Silahkan. Saya akan memberikan sedikit kesimpulan tentang Pembahasan kita, yaitu kalau tadi Mbak Mutia tentang dalil Al-Quran ya, itu tentang kiamat itu tidak bisa diprediksi dan hanya menduga-duga, sehingga kita sebagai manusia itu tidak punya ilmu itu. Nah, sementara saya sama Mbak Prima itu menunjukkan hadisnya. Jadi kita mempunyai sedikit ilmu tentang tanda-tanda tersebut. Kalau yang saya sebutkan tadi, ini kan sudah terjadi, tanda-tandanya sudah terjadi. Di antaranya yaitu ketika seseorang diberikan amanah tapi tidak mau bertanggung jawab atas amanah tersebut, lalu pembunuhan di
mana-mana, sesama muslim itu saling membunuh. Lalu ada tentang fitnah di mana-mana. Sekarang kan sudah kayak terjadi merajalela. Kalau yang disebutkan Mbak Prima tadi tentang yang akan terjadi di hari kiamatnya itu, di antaranya ada kabut, terus api di Yaman, muncul Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa turun, dan ada Dajjal. Sangat bagus pendapatnya. Selanjutnya, kesimpulan pada pertemuan kali ini bahwa individu per individu pendapatnya sangat berkualitas dan sangat bagus. Ibu dapat menyimpulkan dari pengertian tanda-tanda yang sudah dijelaskan kalian serta dalil yang menjelaskan bahwa setelah kita paham, setelah kita yakin, kita harus benar-benar percaya bahwa kiamat itu ada dan kita dapat mengimplementasikan cara ibadah yang baik menuju kehidupan akhirat yang selanjutnya, yaitu kehidupan yang kekal dan abadi. Karena kita sebagai manusia adalah manusia yang serendah-rendahnya di hadapan Allah dan takut akan murka Allah di hari kiamat nanti. Untuk evaluasinya bisa ditulis dulu. Itu buat minggu depan ya. Pertama, jelaskan pengertian hari akhir. Kedua, tunjukkan ibadah apa saja yang dilakukan untuk menyambut hari kiamat. Ketiga, sebutkan tanda-tanda hari akhir. Keempat, tuliskan salah satu dalil tentang hari kiamat. Kelima, bagaimana cara mengimani Al-Quran dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sudah? Sudah. Ada pertanyaan? Marilah kita tutup pelajaran kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis.